Pasca terjadinya peristiwa Duren 3, angka kita langsung anjlok di angka 28. Dan kemarin pada saat penetapan FS sebagai tersangka, angkanya naik menjadi 78. Dan ini adalah pertaruhan institusi Polri, sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kita tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya. Sejauh ini 460.000 anggota Polri semuanya Satya Prabu kepada Pak Kapolri. Oke. Jadi kita tetap tunduk, taat, dan setia kepada pimpinan kita yang tertinggi Bapak Kapolri. Ya, semuanya full under control Bapak Kapolri sampai dengan hari ini. Dan ini merupakan komitmen Bapak Kapolri dalam rangka mengevaluasi secara menyeluruh ya dampak daripada kasus ini. Sampaikan usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan. Udah. Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan terhadap peristiwa yang ada. Soal emosional itu kan banyak orang juga yang Deddy Corbuzier nanya gitu ya. Wah, kalau saya jadi jenderal Pak, kalau saya mau gitu, saya nggak akan rumah dinas. Saya akan bikin alibi yang bagus katanya. Misalkan tabrakan di jalan, gitu, kecelakaan gitu kan bisa aja gitu. Ya itu kan pemikiran-pemikiran yang logis, pemikiran-pemikiran orang yang nggak mengalami masalah ini. Gitu. Jelang sidang Ferdy Sambo CS, karangan bunga hiasi PN Jakarta Selatan. Sejumlah karangan bunga menghiasi pagar gedung Pengadilan Jakarta Selatan menjelang sidang pembunuhan rencana Ferdy Sambo CS hari ini, Senin 17 Oktober 2022 yang rencananya akan digelar pukul 10.00 WIB. Karangan bunga tersebut bertuliskan dukungan kepada hakim dan jaksa. Karangan bunga lain menyatakan dukungan terhadap salah satu tersangka Richard Eliezer. Sementara itu, tersangka Ricky Rizal dan Kuatmaruf tiba dengan bus tahanan kejaksaan pukul 08.15 WIB. Sedangkan Putri Candrawati tiba sekitar pukul 08.20 WIB. Dalam kasus pembunuhan berencana, Ferdy Sambo diancam pidana dalam pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1. Sementara dalam kasus obstruction of justice, Ferdy Sambo dijerat dengan pasal 221 KUHP. Dalam kasus pembunuhan itu ada 5 tersangka, yaitu Ferdy Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuatmaruf, dan Putri Candrawati. Adapun 7 tersangka obstruction of justice, yakni Irjen Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Segera sampai di tangan Presiden ini 5 kesimpulan hasil penyelidikan kasus Ferdy Sambo. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan menyerahkan 5 kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penyelidikan mereka terhadap pembunuhan berencana Brigadir J ke DPR dan Presiden Joko Widodo. Kesimpulan ini termasuk terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Putri Candrawati di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara mengatakan penyerahan diagendakan pada pekan depan. Meski begitu, dia belum merinci waktu dan tempat penyerahan laporannya itu. Diberitakan sebelumnya Komnas HAM telah merampungkan penyelidikan pembunuhan berencana Brigadir J. Hasilnya Komnas HAM menyebut pembunuhan berencana Brigadir sebagai ekstrajudisial killing atau pembunuhan di luar proses hukum. Selain itu, pada kasus ini ditemukan adanya obstruction of justice, yakni upaya penghalangan proses hukum yang dilakukan mantan Kadipropam Polri Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka aktor utama pembunuhan. Kemudian dalam temuan Komnas HAM menyatakan tidak ada perbuatan penganiayaan atau penyiksaan terhadap Brigadir J. Hal itu berdasarkan hasil autopsi ulang dan autopsi pertama. Komnas HAM menyebut ada 5 kesimpulan dalam kasus pembunuhan berencana yang didalangi Ferdy Sambo ini. Telah terjadi peristiwa kematian Brigadir J pada 8 Juli 2022 di rumah dinas ex-Kadipropam di Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Peristiwa pembunuhan Brigadir J dikategorikan sebagai tindakan extrajudicial killing. Berdasarkan hasil autopsi pertama dan kedua, ditemukan fakta tidak adanya penyiksaan terhadap Brigadir J, melainkan luka tembak.
Terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang, tanggal 7 Juli 2022. Terjadinya obstruction of justice dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir J. Ragam demo PA 212 soal harga BBM naik, emak-emak bawa panci 3.800, aparat siaga. Kelompok PA 212 menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat 23 September. Setelah sholat Jumat, demo itu menolak kenaikan harga BBM. Aksi itu dinamai dengan Aksi 2309 dan Akbar 2 atau Aksi Bela Rakyat dengan memiliki 3 tuntutan yang disebut Tritura. 3 tuntutan tersebut adalah turunkan harga BBM, turunkan harga bahan pokok, dan tegakkan supremasi hukum. Sebanyak 3.800 personil gabungan TNI Polri disiagakan mengamankan aksi unjuk rasa tersebut. Pantauan kumparan di lokasi, water barrier terpasang tepat di depan Patung Kuda. Lalu ada pembatas beton lengkap dengan kawat berduri yang terpasang tepat di bawah JPO. Kendaraan pribadi dan bus Transjakarta kini dialihkan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan. Terkait penutupan jalan di sekitar lokasi demo, Komarudin mengatakan sifatnya situasional. Lebih lanjut, ia meminta pengunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya secara tertib. Masa mulai datang sekitar pukul 13.05 WIB. Pantauan kumparan telah datang 1 mobil komando dari arah Jalan MH Tamrin menuju titik aksi di JPO Patung Kuda, Medan Merdeka Barat. Pengamanan oleh aparat diperkuat dengan adanya 3 lapis pembatas beton dan juga kawat berduri. Polisi menyebut massa dengan pengeras suara. Jalan Medan Merdeka Barat memasang sudah ditutup sebelum massa datang. Polisi menutup dengan water barrier, pembatas beton hingga kawat berduri. Tak kurang dari 3.000 personil kepolisian diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi. Masa aksi unjuk rasa tuntut penurunan harga BBM di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat diikuti oleh berbagai kalangan, tidak terkecuali ibu rumah tangga. Beberapa terlihat membawa perlengkapan dapur seperti panci dan centong. Mereka membunyikan panci sebagai bentuk protes kenaikan pangan akibat BBM naik. Aksi unjuk rasa ini tidak hanya diikuti oleh masyarakat di Jabodetabek saja, beberapa dari mereka juga berasal dari kota Bandung, Jawa Barat. Di lokasi yang sama, Luciana bersama teman-temannya mengaku menginap di Jakarta sejak Kamis 22 September kemarin. Ia sengaja pergi ke Jakarta untuk mengikuti aksi hari ini. Luciana dan Ida hanyalah salah satu ibu rumah tangga yang turun ke jalan siang hari ini untuk menyuarakan aspirasinya. Dari pantauan kumparan, puluhan ibu-ibu dari berbagai kelompok juga turut meramaikan aksi ini. Setelah menyampaikan aspirasi, masa aksi 2309 dari PA 212 membubarkan diri. Mereka meninggalkan kawasan Patung Kuda sambil berselawat sekitar pukul 18.40 WIB. Sebelum membubarkan diri, mereka sempat memilih melakukan sholat Isya berjamaah. Saat itu, mereka masih ingin untuk tetap diam di lokasi aksi sampai diberikan akses menuju Istana Negara. Namun, tidak lama setelah itu, mobil komando mengarahkan massa untuk mundur dan kembali pulang. Mengetahui hal tersebut, salah satu personil kepolisian melalui pengeras suara menyampaikan apresiasi kepada massa aksi karena telah melakukan aksi dengan damai.